Setelah kita berbicara banyak tentang fana dalam video-video sebelum ini, tentu kemudian timbul pertanyaan, apa sesungguhnya hakikat fana itu? Kalau kita tidak mengetahui hakikat fana itu, mana mungkin kita bisa mencapai fana itu sendiri? Untuk itu, dalam video ini saya akan membicarakan tentang hakikat fana. Ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara subscriber yang saya hormati. Seperti yang saya katakan pada opening tadi, apa hakikat fana? Sebelum kita membicarakan tentang apa hakikat fana, terlebih dahulu saya ingin membicarakan tentang pengertian hakikat secara sederhana. Hakikat itu diambil dari dua pengertian. Yang pertama yang hak. Yang hak. Hakikat itu adalah yang hak. Yang kedua, hakikat itu artinya kebenaran. Yang benar. Padahal semuanya itu sama saja, yang benar atau yang hak. Tapi biasanya orang memilah pengertian hakikat itu dalam dua terminologi itu. Yang pertama artinya hak, yang kedua artinya kebenaran. Yang benar, yang benar-benar. Yang sesungguh-sesungguhnya. Seperti dalam filsafat alam. Filsafat Yunani kuno. Thales mencari hakikat alam. Apa sih hakikat alam? Inilah filsafat alam yang pertama zaman Yunani kuno, 350 sebelum Masehi. Hakikat alam ini menurut Thales adalah air. Jadi dari semua yang nampak, yang ada di jagat raya ini, yang melihat bintang, bulan, manusia, pepohonan, segala sesuatu yang dilihat di jagat raya ini, hakikatnya apa? Hakikatnya satu saja. Alam ini adalah air. Itu menurut Thales. Jadi yang esensi dari segala sesuatu itu adalah air. Itu hakikat. Jadi hakikat itu sebut juga dengan esensi. Nah, dirumuskan di dalam filsafat metafisika, kalimatnya adalah berbicara tentang ontologi. Apa hakikat yang ada ini? Ini lebih tinggi lagi. Sebelum ini di dalam filsafat alam dikaji tentang hakikat alam. Sekarang dalam filsafat berikutnya yang dicari adalah hakikat yang ada. Ontologi. Ontologi itu bicara tentang yang ada. Hakikat yang adanya apa? Esensi dari yang adanya apa? Ini disebut dengan hakikat itu. Pengertian hakikat itu.
Kemudian di zaman Yunani kuno juga disebut. Misalnya seperti Socrates, hakikat segala sesuatu itu adalah ide. Nah, kemudian ada pula yang mengatakan hakikat segala sesuatu itu adalah apeiron. Hakikat segala sesuatu itu adalah pantaire. Artinya segala sesuatu itu hakikatnya adalah perubahan. Di dalam filsafat Yunani kuno telah merumuskan hakikat atau esensi segala sesuatu itu. Maka hakikat segala sesuatu itu adalah perubahan. Tidak ada tidak berubah di alam ini, dalam kehidupan ini. Dengan demikian hakikat yang ada ini adalah perubahan. Nah, itu dia merumuskan pengertian hakikat. Jadi esensi segala sesuatu itu adalah perubahan. Itu maksud hakikat. Nah, dalam pengertian fana, fana itu artinya lenyap. Di dalam lain kata, istilah kata, lenyap itu artinya kan kosong, tidak ada. Jadi fana itu adalah, bisa sebut lenyap, bisa juga kita sebut kosong. Ketika sesuatu itu ada, kemudian lenyap, berarti kan kosong, tidak ada lagi. Seperti yang telah saya bicarakan di video saya yang lain, yang sebelum ini. Kosong. Kosong itu sama dengan lenyap, sama dengan fana. Yang dirumuskan di dalam kalimat tauhid, dalam kata la. La itu artinya tiada. La itu artinya tiada. Tiada itu berarti tidak ada. Kalau tidak ada ya kosong. Kalau kosong berarti lenyap. Kalau lenyap berarti fana. Jadi dalam kalimat tauhid itu la ilaha illallah, dimaksudnya adalah kita melenyapkan diri kita dari segala sesuatu, dari semua-semuanya. Lenyap kita. Lenyap. Habis. Tiada. Tiada, kosong, kosong, lenyap, lenyap, fana. Apa yang ada lagi yang tinggal? Yang hak. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau segala sesuatu wujud itu sudah lenyap, wujud kita sudah lenyap, semua sudah lenyap, yang ada apa lagi? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, segala sesuatu itu akan lenyap, yang tetap kekal adalah wujudnya. Wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kekal, selebihnya lenyap. Tidak ada lagi. Ego kita lenyap, nafsu kita lenyap, keinginan-keinginan kita lenyap, pikiran kita lenyap, pandangan kita lenyap, berhubungan dengan yang zahir. Jadi apa yang timbul lagi? Yang timbul lagi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dia timbulnya? Di dalam pikiran kita, di dalam kesadaran kita, di dalam rasa kita, di dalam zoh kita. Yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam rasa kita, di dalam pandangan kita, di dalam pikiran kita, di dalam kesadaran kita, yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tauhid. Tauhid la ilaha illallah, kesempurnaannya secara hakikat seperti itu. Jadi hakikat fana itu, saudara-saudara ikhwanul muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saudara sahabat yang kami hormati, hakikat fana itu, esensi fana itu adalah melenyapkan pikiran kita, kesadaran kita, rasa kita terhadap alam ini, terhadap tubuh kasar kita ini, terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, di dalam pikiran kita, dalam rasa kita, dalam ingatan kita. Lenyap. Yang ada hanyalah kesadaran, pikiran, rasa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kesadaran kita, pikiran kita, ingatan kita, rasa kita semata-mata hanya kepada Allah, maka ketika itulah terjadi penyatuan kesadaran, ingatan, dan rasa kita. Penyatuan ingatan, kesadaran, rasa kita. Penyatuan ingatan, kesadaran, rasa kita
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin orang menyebut inilah yang dimaksud dengan, inilah yang disebut dengan wahdatul wujud.